Jadi udah selesai di kampus, terus kita di sini cari suasana baru aja, katanya di sini seru banget. Iya, mau coba makanan yang unik-unik termasuk belalang. Rasanya gurih kak, gurih-gurih asin, enak, kayak udang. Biasanya makan apem kalau ada acara adat aja. Di sini kita bisa makan sepuasnya, tapi jangan lupa bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu teman-teman. Ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini kita pengen jalan-jalan lagi. Kali ini kita akan mengunjungi salah satu event tahunan yang sangat menarik perhatian masyarakat Jogja dan wisatawan, yaitu Pasar Kangen Jogja 2026. Nah, seperti tahun yang lalu, penyelenggaraan Pasar Kangen Jogja saat ini berlokasi di Taman Budaya Yogyakarta, Jalan Sriwedani nomor 1, Kelurahan Ngupasan, Kemantren Nggondomanan, Kota Yogyakarta. Nah, salah satu keunikan dari Pasar Kangen Jogja ini adalah terdapatnya berbagai macam kudapan atau kuliner Nusantara zaman dulu yang saat ini sudah sangat langka dan sulit sekali dijumpai keberadaannya sekalipun di pasar-pasar tradisional. Nah, di event ini seolah menyatukan kuliner atau kudapan zaman dulu tadi di satu lokasi, yaitu Pasar Kangen Jogja 2026. Nah, Pasar Kangen Jogja 2026 berlangsung di Taman Budaya Yogyakarta TBY yang diselenggarakan pada tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Nah, Pasar Kangen Jogja buka setiap hari mulai pukul 15 hingga pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat dengan harga tiket masuk gratis. Nah, seperti apa dan bagaimana suasana dari Pasar Kangen malam hari ini? Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami malam ini menuju Taman Budaya Yogyakarta di Pasar Kangen Jogja 2026. Nah teman-teman, posisi kita sekarang berada di Jalan Kauman. Di depan kita ini ada pertigaan, arah ke kanan akan menuju Jalan Roto Wijaya, Museum Wana Rata atau Keraton Yogyakarta. Nah, dari pertigaan di depan kita berbelok ke arah kiri di Jalan Alun-Alun Utara. Saat ini kita sedang berjalan ke arah utara. Di sebelah kanan kita ini adalah Alun-Alun Utara Yogyakarta. Kemudian di sebelah kiri kita ini adalah Masjid Gede Kauman atau Masjid Keraton Yogyakarta. Nah, selanjutnya di depan kita di sebelah kiri kita ini ada gedung PDHI Yogyakarta atau sering disebut dengan gedung PDHI Sasono Woro, yaitu gedung pertemuan serbaguna milik Yayasan Persaudaraan Jemaah Haji Indonesia. Nah, selanjutnya di sebelah timur dari gedung PDHI Yogyakarta ini ada Museum Sono Budoyo yang ada di sebelah kiri kita, adalah museum sejarah dan kebudayaan Jawa terlengkap kedua di Indonesia. Museum ini menyimpan lebih dari 42.700 koleksi bersejarah termasuk wayang kulit, senjata kuno seperti keris, topeng, hingga artefak peninggalan zaman Neolitik. Nah, selanjutnya dari Jalan Alun-Alun Utara kita berbelok ke arah utara atau ke arah kiri menuju Jalan Pangurahan. Nah, selanjutnya posisi kita sekarang berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Nah, berbicara tentang titik 0 km Yogyakarta, ini adalah penanda geografis yang menjadi patokan penentuan jarak antar daerah di Yogyakarta maupun kota-kota lain di luar Yogyakarta. Nah, titik 0 km Yogyakarta ini sudah ada sejak zaman Sri Sultan Hamengkubuwono I dan menjadi bagian dari sumbu imajiner Yogyakarta yang menghubungkan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan Tugu Yogyakarta. Nah, saat ini kita berada di Jalan Panembahan Senopati. Kita berjalan ke arah timur ya. Dan untuk menuju Jalan Sriwedani di depan kita ini ada pertigaan. Nah, dari pertigaan ini kita akan berbelok ke arah kiri ya. Nah teman-teman, saat ini kita sudah berada di Taman Budaya Yogyakarta.
yang berada di Jalan Sriwedani nomor 1 Kelurahan Ngupasan, Kemantren, Nggontomanan, Kota Yogyakarta. Dan di depan kita ini adalah pintu masuk utama Pasar Kangen Jogja 2026. Nah, perlu kami sampaikan bahwa Pasar Kangen Jogja 2026 merupakan penyelenggaraan yang ke-19 dan merupakan event tahunan. Jadi event ini sudah diselenggarakan sejak tahun 2007 dan sempat off selama 2 tahun karena pandemi Corona. Dan untuk penyelenggaraan kali ini dilangsungkan dari tanggal 22 hingga 28 Juni 2026 selama 7 hari. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di tahun ini sebanyak 687 pendaftar mengikuti proses seleksi dan kurasi yang dilakukan di Taman Budaya Yogyakarta. Dan dari jumlah tersebut akhirnya terpilih 300 tenan yang terdiri dari 171 tenan kuliner tradisional serta 129 tenan kerajinan barang antik dan jasa. Nah, dilihat dari pengunjung di tahun lalu, antusias masyarakat yang sangat tinggi, dan tahun ini diprediksi minat masyarakat juga semakin tinggi ya, apalagi dengan makin bertambahnya tenan Pasar Kangen pada tahun ini sehingga akan lebih banyak pilihan. Nah, mengusung tema Ono Upoyo Ono Upo, Pasar Kangen tahun ini menjadi simbol bahwa setiap usaha untuk merawat budaya akan menghadirkan manfaat dan penghidupan bagi masyarakat. Filosofi Jawa tersebut juga menggambarkan semangat membangun ekonomi kreatif berbasis tradisi yang terus berkembang di tengah perubahan zaman. Selamat malam Ibu. Malam. Maaf, dengan Ibu siapa? Saya Waria, ini anak saya Yani Setiani. Dengan Mbak Yani. Lalu di hari pertama di Pasar Kangen 2026 ini tempat Ibu berjualan apa saja Ibu? Cuman belalang goreng sama itu putul aja. Nama belalangnya apa saja Ibu? Belalang padi rasa gurih, belalang padi pedas manis, belalang kayu pedas manis itu putul, itu belalang kayu gurih. Lalu yang paling banyak dibeli itu yang rasa atau dari belalang apa aja Ibu? Sama-sama sih, sama-sama pelakunya sama-sama. Jadi dia kalau misalnya cuman beli satu porsi tapi pengennya semua itu bisa dicampur. Jadi ini berapa, ada 4 macam ya, satu ini 2 rasa, itu 2 rasa, itu betul ada 5, itu ada 5 macam bisa dicampur satu tempat. Lalu proses yang paling sulit untuk memasak dari belalang hidup sampai bisa dikonsumsi itu belalang apa Ibu namanya? Belalang kayu. Yang ini Ibu? Ya, yang kecil. Kalau belalang kayu itu adanya di pohon apa Ibu? Pohon jati. Biasanya bisa dipanen itu biasanya di bulan-bulan apa Ibu? Kalau belalang kayu itu setiap bulan sih ada, tapi kan kalau sekarang susah ya. Jadi memang sebenarnya masakan atau belalang goreng ini asalnya dari Gunung Kidul Ya. Iya Ibu. Ya. Lalu kalau untuk harga per porsinya dari berapa saja Ibu? Kalau sekarang ini ada yang 10.000, ada 15 dan 20, 25. Lalu kalau untuk yang tadi yang namanya putul, tadi dari pohon apa atau dari kayu apa Ibu adanya? Adanya kalau dia mau musim rendeng atau mau musim hujan itu biasanya di pohon daun pisang, daun ketela, daun itu kolonjono. Lalu kalau untuk yang apa Ibu, untuk rasa dari putul itu apa Ibu? Bagaimana rasanya Ibu? Rasanya ya enaknya sih enak belalang sih ya. Tapi kan kalau dia seneng ya rasanya enak-enak aja. Itu kan walaupun satu tempat itu 2 rasa. Ada yang gurih, ada yang pedas manis. Yang ini sama itu dia. Ya, yang itu gurih, yang ini pedas manis. Kalau untuk di hari pertama di Pasar Kangen 2026 ini, bagaimana antusias pembeli yang membeli belalang goreng di tempat Ibu? Ya alhamdulillah udah mendingan. Tapi kalau hari pertama memang begini ya. Kalau udah 2 kali, 3 kali ya rame.
Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya. Semoga belalang goreng semakin hari semakin banyak dibeli sama pengunjung dan wisatawan Ibu ya. Amin. Selamat kakak-kakak semua. Maaf dengan kakak siapa? Erni. Lisa, Mariana. Claudia, Pengunjung atau wisatawan dari mana kakak-kakak semua? Wisatawan. Saya dari Cilacap. Jawa Tengah. Ya. sama Kenapa kakak-kakak semua tertarik mengunjungi Pasar Kangen 2026 ini kak? Ya pertama karena ini pas liburan, jadi udah selesai di kampus, terus kita di sini cari suasana baru aja, katanya di sini seru banget. ya mau coba makanan yang unik-unik termasuk Ya. belalang goreng. Lalu bagaimana kak rasa dari Saya belalang coba goreng? ya. Silakan. Rasanya gurih kak, gurih-gurih asin, enak, kayak udang. Coba. Tidak. Ya, ayo kak coba. Coba. Aduh, coba oke. Rasanya seperti apa atau bagaimana kak? Gurih, nyai. Lalu kakaknya tadi udah kulineran atau beli apa aja kak? Baru beli apem. Biasanya makan apem kalau ada acara adat aja. Di sini kita bisa makan sepuasnya, tapi jangan lupa bayar. Kebetulan kita Gen Z, mukanya aja tua. Kesannya bagaimana dengan acara Pasar Kangen 2026 ini kak? Keren banget. Keren banget memperkenalkan kita makanan-makanan yang mungkin kita belum pernah lihat, belum pernah merasakan. Jadi kita tahu kayak gitu. Mantap, lanjutkan. Kesannya bagaimana kak? Kesannya harus kesini, benar-benar cobain makanan yang belum pernah ada di pasar-pasar yang lainnya. Kalau kangen makanan jadul harus kesini. Satu kata untuk Pasar Kangen 2026 ini apa kak? Mantap jiwa, asik-asik. Keren! Oke kak, terima kasih atas waktunya. Selamat beribu di Kota Jogja. Terima kasih kembali. Malam Ibu. Selamat malam, Kak. Maaf dengan Ibu siapa? Ratmi. Tempat Ibu berjualan apa aja Ibu? Sego jagung, Kak. Sego jagung. Menunya pakai sayur urap, pakai teri, sama tempe. Jadi menunya menu sehat ini, Kak. Di hari ini, di hari Senin tanggal 22 Juni 2026, bagaimana antusias pembeli yang membeli di tempat Ibu khususnya? Alhamdulillah laku, Kak, tapi belum laku kayak tahun kemarin. Kalau untuk sego jagung ini dari mana asalnya Ibu? Jagung itu dari asal Jawa Timur. Jadi biasanya tuh kalau nasi jagung itu kalau zaman saya kecil dulu kan pas pecakle itu kan nggak ada beras. Jadi kita pakainya nasi jagung. Lalu kalau untuk proses pembuatan nasi jagung sendiri ini membutuhkan waktu berapa lama atau dari jagung direbus atau bagaimana Ibu? Biasanya kan kita kering dulu baru digiling, nanti setelah digiling kalau udah kan ini direndam dulu paling enggak 4 sampai 7 jam dulu baru dikukus. Kayak gitu, Pak. Kalau untuk prosesnya lebih lama daripada nasi. Kalau untuk harganya berapa? Satu porsi berapa Ibu harganya? Harganya 15.000, Kak. Udah pakai sayur komplit, teri, tempe, sama sambal. Iya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya, Kak, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu, selamat malam. Oke, selamat malam. Ini pakai urap. Keren pete. Sama tempe garam. Ibu, Tempe koro. sebentar Ibu. Sego jagung Ibu ya? Iya.
Ini yang original Ibu? Iya, original. Kalau untuk urapnya ada yang pedes, ada yang nggak pedes juga. Kalau ini apa Ibu? Ini tempe koro, Kak. Tempe bengok saya bacem. Ini bikinan sendiri, jadi nggak ada campurannya. Di uangku aja sok pengen di uang mulya tidak nyambut mau ingat sing apik lakoni sing betik Ada makannya dan kuenya. Ada makanan dan kuenya ini dari daun camcau asli. Ini ada dari patel. Ini kelapa muda, air jeruk, dan gula pasir. Selamat malam Kak. Halo, Maaf dengan kakak siapa? Cindy. Sebagai salah satu penjual UMKM di Pasar Kangen ya? Iya, Tempat kakaknya berjualan apa aja? kebetulan baru jualan dok cuplek aja. Maksudnya dok cuplian itu dari telur atau dari apa Kak? Jadi dari telur, nanti sayurnya pakai yang daun bawang ini, terus nanti digorengnya bentuknya bulat-bulat. Nanti kita ada sausnya ini, ada saus pedas, kecap, ada mayones juga. mau sedikit cerita ya dulu tahun sekitar Lalu dari telur apa Kak? Dari telur ayam, 5.000. Dari telur ayam, Kak. Kalau untuk proses pembuatannya berapa lama? Kita nggak lama, Kak, karena kita pakai 2 tempat, terus kita cepat juga, jadi nggak perlu nunggu lama. Satu porsi harganya berapa Kak? Satu porsi kita di 7.000, Kak. Nanti dapatnya kita pakai ini namanya pincuk kalau kayak itu. Jadi nanti telurnya di sini bisa untuk foto-foto juga. Karena zaman dulu kan belum ada tempat-tempat, jadi adanya pincuan kayak gini. Jadi lebih tradisional, Kak. Go green pastinya juga ya Kak ya? Tentu saja. Terima kasih kembali, selamat malam. Malam. Nah, sejak pertama kali digelar di tahun 2007, ide dasar dari Pasar Kangen ini adalah upaya melestarikan makanan tradisional yang setiap hari digempur dengan makanan-makanan produk dari luar negeri. Sehingga selama sepekan pengunjung akan dimanjakan dengan beragam kuliner tradisional khas Yogyakarta dan Nusantara yang seluruhnya menggunakan bahan dasar lokal dan cita rasa yang autentik. Nah, melalui Pasar Kangen Jogja seakan kita dibawa bernostalgia ke tempo dulu ya. Pasar Kangen ini mengingatkan kita akan beragamnya jajanan ataupun kuliner tradisional tempo dulu yang mungkin saat ini akan sangat sulit dijumpai keberadaannya. Nah, seperti yang terlihat di depan kita, ini ada panganan yang namanya gulali ya. Nah, gulali ini adalah panganan tradisional Indonesia berbahan dasar gula pasir yang dicairkan. Kemudian di sebelah gulali ini ada jajanan kuku ayam, yaitu camilan jadul yang unik terbuat dari tepung tapioka dan memiliki tekstur kenyal. Camilan ini dinamai demikian karena bentuk potongannya yang menyerupai segitiga mirip seperti kuku ayam. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada yang namanya salome, yaitu jajanan kaki lima sejenis cilok atau bakso pentol yang terbuat dari campuran tepung tapioka, terigu, dan terkadang ada gilingan daging sapi atau ayam. Nah, kemudian di sebelah baratnya ini ada sego sekaten dan di sini juga ada camilan yang namanya brondong, yaitu camilan tradisional yang terbuat dari biji serealia seperti jagung ataupun beras ketan yang disangrai hingga meletup dan mengembang. Nah, selanjutnya ini ada yang dinamakan kembang tahu, yaitu produk olahan berbahan dasar kacang kedelai yang memiliki tekstur ataupun bentuk mirip dengan puding sutra
atau silken tofu yang sangat lembut, halus dan berwarna putih susu ya. Kemudian disiram dengan kuah air jahe manis yang hangat. Nah, kemudian kuliner berikutnya ini namanya lempeng juruh, yaitu camilan tradisional khas Yogyakarta, khususnya berasal dari daerah Imogiri, Bantul. Nah, camilan ini memiliki perpaduan rasa gurih dari keripik singkong dan manis legit dari lelehan gula Jawa, dan biasanya dibuat dengan ukuran yang cukup besar ya. Nah, teman-teman, ini ada yang namanya berdopo ya. Nah, kemudian di sini juga ada cenil teman-teman ya. Nah, kita terus berjalan ke arah barat ya. Dan di sini juga ada berbagai macam jajanan jadul. Antara lain ada celorot hitam dari Kutoarjo, kemudian ada mendoan Banyumas ya. Kemudian di sini juga ada lemper, salah satu kuliner tradisional yang saat ini masih sering dipakai di acara-acara tertentu ya. Nah, teman-teman, posisi kita sekarang berada di ujung barat utara Taman Budaya Yogyakarta. Dan seperti inilah suasana pada malam hari ini. Dan kalau kita perhatikan, di sini juga sangat bervariasi ya. Banyak sekali kuliner-kuliner Nusantara ataupun kuliner-kuliner jadul yang ada di spot ini, teman-teman. Nah, di sini ada martabak, lumpia, kemudian juga ini ada aneka tape ya, khususnya tape singkong dan emping. Selamat malam, Kak. Halo. Ownernya, ya. Mau dengan Ibu siapa? Saya dengan Zuhaina. Zuhaina itu apa? Zubaidah Horasmania. Wow. Ini dengan Halo, dengan Nanda Iti, baru ginting, silakan. Ini tempat Ibu berjualan apa aja? ini ya, ada lapet, ada mie gomak, ada lopis. Silahkan, makanan khas Sumatera Utara. Mana Pak Ibu? Lapetnya Kak sekali Ini lapet ketan, lapet beras. Lapet. Dan ini mie gomak, Mari, khas Kak. Medan. Nah, Lopis ini ya, lopis Kak, khas mie Medan. gomanya. Gede-gede, gitu. Lalu kalau untuk mohon maaf Ibu, ini apa tadi Ibu? Ini lapet. Lapet. Makan celok di dalam. Wah, ada gula Jawanya jadi cerot aja gitu. Lalu kalau untuk harga per porsinya berapa aja? Kalau Ibu? per porsi ini 10.000 isi 3 lapetnya. Kalau ini satu porsi 15.000 dengan telur itu 20.000. Mari silakan, Kalau ini Kak, 10.000 lapetnya, isi Kak. 2. Mari ke lapetnya Kak. 10.000 isi 2 Ibu ya? 15.000? 15.000. Ini 10.000 isi 3. Lalu kalau untuk yang ini tadi terbuat dari bahan makanan apa aja? Kalau Ibu? ini tepung ketan, ini tepung beras. Dan dikasih gula Jawa. Kalau untuk lapet ini apakah kalau di Medan sana apakah cuma ada di acara-acara tertentu atau Kalau untuk lapet itu untuk makanan tradisional, biasanya untuk warga Medan itu dihidangkan di acara tradisional. Cuma kalau di Jogja nggak ada, jadi kita menghadirkan. Jadi kita Acara-acara buat tertentu sendiri. aja kalau di Medan. Ya. Kalau di Medan pasti banyak banget. Lapet. kalau untuk mie ini terbuat dari bahan makanan apa aja? Oke, kalau mie sendiri itu terbuat dari mie lidi. Itu bahan-bahannya itu ada sayur, ada apa namanya kobis, terus ada sawi, Vegetarian dan ya. itu ada beberapa itu ada juga ayam di dalam, ada daging. Dan halal juga. Kalau ini Kalau itu Lupis. lupis seperti biasanya, Beras tapi ketan. setiap daerah itu beda-beda. Tapi khasnya itu ada lebih segitiga dan besar, kayak gitu. Obat kangen ya. obat kangen bagi perantauan ini. Iya, benar. dari Jadi Sumatera nggak usah Utara. pulang-pulang jauh-jauh, yang di sini aja. Di sini aja di pasar kangen. Iya. Ya. Saya beli yang best seller yang dari tepung beras atau tepung ketan. Oke. Oke, silakan. Mau yang mana di mix atau enggak? Ya udah di mix aja Ibu Mix biar aja. kelihatan apa aja atau bentuknya iya. bagaimana. Siap. Ini 10.000 3 ya. Jadi saya kasih yang beras 1, yang ketan 2 gitu ya. Iya.
kalau bisa dibuka Ibu, kayak apa sih? Ini sebentar. Oke. Kalau ini lengket soalnya. Oh gitu Ibu ya? Iya. Iya, oke. Kayak apa? Biar penonton bisa mengetahui. Silakan begini ya. Nah, begini. Jadi untuk rasanya bagaimana Ibu? Rasanya manis, gurih. Iya. Ini begini. Ya. Apakah ada dalamnya gula atau Jawa. isiannya Ibu? Oh, gula Jawa Gula ya? Jawa, iya. Bagaimana atau antusias pembeli yang Antusiasnya keren sih untuk sudah para. terjual berapa? Iya. Sudah Lumayan terjual sih, tadi udah masak 3 kali ini. Nah selanjutnya di sini ada yang namanya kipo teman-teman. Jadi kipo ini adalah jajanan pasar tradisional legendaris yang berasal dari kota gede Yogyakarta. Kudapan manis ini berukuran mungil ya, sebesar ibu jari, berwarna hijau ataupun merah. Kemudian ada isian parutan kelapa dan gula merah ya, atau yang namanya enten-enten. Nah kipo ini kulitnya terbuat dari adonan tepung ketan yang diberi pewarna alami dari dedaunan pandan, sedangkan bagian dalamnya diisi enten-enten kelapa manis. Nah kemudian di sebelahnya kipo ini ada yang namanya tahu siksa, yaitu jajanan tradisional khas Betawi yang terbuat dari tahu kuning padat yang digoreng menggunakan sedikit minyak dan api kecil. Namanya berasal dari proses menggoreng yang unik di mana tahu seolah-olah disiksa di wajan panas hingga matang dan menghasilkan tekstur yang renyah di luar namun lembut di dalam. Selamat malam Mas. Iya, Maaf dengan Mas siapa? Mas Dwi. Tempat Masnya berjualan apa aja? Jual es goyang. Lalu kalau untuk harganya satu porsi berapa? 8.000. Untuk varian rasanya apa aja? Ada strawberry, vanilla, coklat. Yang paling banyak atau paling best seller dibeli sama pembeli atau wisatawan itu yang varian rasa Oh, apa? rasa coklat biasanya gitu. Nah, Lalu kenapa dinamakan es goyang? ya karena dia inspirasi dari zaman dulu gitu kan. Lalu kalau untuk proses menggoyang-goyangkan es goyang ini berapa lama? Sekitar 15 menit lah. Kalau untuk bahan makanan yang dipakai untuk membuat es goyang ini dari bahan makanan apa aja Mas? Dari susu sama gula. Lalu kalau untuk apa itu? Kalau untuk di hari pertama di Pasar Kangen ini bagaimana antusias pembeli yang membeli es goyang di tempat Masnya? Ya cukup lumayan sih ya, cukup hari pertama itu. Biasanya kan ya belum pada orang tahu lah ya. Sudah terjual berapa porsi es goyangnya Mas? Ya sekitar 100 sudah terjual. Tempat Masnya berjualan dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 3 sampai jam 10. Lalu kalau untuk cara kerjanya gimana? Karena mohon maaf hanya digoyang-goyangkan bisa menjadi es atau bisa membeku, itu bagaimana cara kerjanya? Ya cara kerjanya itu kan ada garamnya itu, garam sama es. Ntar digoyang-goyang itu, tunggu 15 menit, ntar didiemin sebentar dia udah jadi es. Oke teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini di Pasar Kangen Jogja 2026. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan matur nuwun.